Lu pernah nggak kepikiran, kalau profesi yang selama ini dianggap biasa aja, yang sering dipandang sebelah mata, tiba-tiba bisa berubah jadi profesi paling diburu di tahun 2026? Kayak ada pergeseran kekuatan yang nggak pernah kita sadari. Kayak dunia lagi siap-siap ngebalik papan catur ekonomi. Dan posisi raja bakal ditempatin sama orang-orang yang dulu kita anggap bukan siapa-siapa. Para petani. Dan yang lebih gila lagi, tanda-tanda pergeseran ini sebenarnya udah muncul dari lama. Cuma kita aja yang nggak ngeh. Lu ngerasa nggak sih? Harga pangan makin nggak masuk akal. Cabai naik, beras naik, bawang naik, semua naik. Kecuali gaji. Tapi di balik kekacauan itu, ada satu fakta yang jarang banget diomongin. Ketika seluruh dunia lagi krisis, justru mereka yang punya kendali penuh atas sumber pangan bakal jadi pemain paling berpengaruh. Coba bayangin, apa jadinya kalau kedepannya bukan lagi CEO teknologi atau trader saham yang paling dicari, tapi orang-orang yang bisa menanam, mengolah, dan menguasai akses pangan. Agak absurd kedengarannya, tapi patternnya udah kelihatan di tingkat nasional sampai global. Ini bukan sekedar perubahan tren, tapi transformasi struktur ekonomi yang bakal ngegeser siapa yang pegang kuasa. Dan gue tahu, sebagian dari lo mungkin mikir, emang sepenting itu ya? Justru itu poinnya, masalah pangan itu nggak pilih-pilih status sosial. Mau mahasiswa, pekerja, sampai orang tua, semua ngerasain dampaknya. Makanya topik ini bukan cuma menarik buat dibahas, tapi wajib banget lo pahami, apalagi kalau lo nggak mau ketinggalan sama perubahan besar yang bakal kebentuk di 2026 nanti. Kalau lo pengen ngerti kenapa profesi petani tiba-tiba jadi rebutan, kenapa semua negara sekarang lagi panik soal pangan, dan kenapa 2026 bisa jadi titik balik sejarah, lo wajib stay sampai akhir. Karena gue bakal bongkar semuanya, satu persatu, dengan cara pandang yang jernih, logis, dan kritis. Kayak mahasiswa yang lagi ngulik isu besar, bukan sekedar ikut-ikutan. Sekarang coba kita tarik sedikit ke belakang. Kenapa sih topik ini relevan banget buat lo, buat gue, buat semua orang? Karena masalah pangan itu nggak bisa dipisahin dari hidup sehari-hari. Lo bisa aja nggak pakai iPhone, nggak punya mobil, atau nggak nonton Netflix, tapi lo nggak bisa nggak makan. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka kira Krisis global itu cuma soal perang, teknologi, atau ekonomi makro. Padahal akar dari banyak keguncangan besar justru ada di soal pangan. Selama ini, kita mungkin tumbuh dengan mindset bahwa jadi petani itu identik dengan hidup susah, pekerjaan berat, dan hasil yang nggak sebanding. Makanya generasi muda cenderung menjauh dari sektor ini. Tapi ironi besarnya adalah, justru ketika generasi kita menjauh, dunia malah masuk ke fase di mana pangan jadi komoditas paling penting. Demand naik gila-gilaan, supply makin ketat, dan negara-negara mulai rebutan memastikan stok mereka aman. Ini bukan cuma terjadi di Indonesia, India, Tiongkok, Vietnam, sampai negara-negara Afrika, semuanya lagi ngerasain ketegangan yang sama. Cuaca ekstrem makin gak stabil, harga pupuk naik, distribusi keok, dan lahan subur makin berkurang. Lo pikir siapa yang paling kena dampaknya? Kita semua, tapi siapa yang paling dibutuhkan? Ya mereka yang bisa menjaga rantai pangan tetap hidup, para petani. Dan ketika lo sadar bahwa masa depan stabil atau enggaknya suatu negara ditentukan oleh keberadaan petaninya, barulah lo paham kenapa 2026 bisa jadi periode di mana status sosial petani berubah total. Makanya, topik ini bukan cuma penting, ini urgent. Karena kalau kita nggak ngerti arah pergeseran ini, kita bakal jadi penonton, bukan pemain. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu prinsip dasar yang harus lo pegang, biar seluruh pembahasan ini nyangkut dengan jelas. Siapa yang menguasai kebutuhan paling mendasar manusia, dialah yang akan memegang kendali ekonomi berikutnya. Simpel banget, tapi banyak orang meremehkan ini. Kita hidup di era ketika segala hal kelihatan glamor. Startup, fintech, AI, digital marketing, ekonomi kreatif. Semua itu keren, iya. Tapi semua itu adalah lapisan di atas, bukan fondasi. Di bawah semua lapisan itu, tetap ada kebutuhan primer yang nggak bisa diganti, pangan. Dan di balik kebutuhan pangan, ada satu aktor utama yang selama ini dipinggirkan, petani. Mindset yang harus lo tangkap adalah ini. Ketika dunia mulai terganggu, sektor yang kelihatan sederhana justru jadi pilar yang menentukan arah stabilitas. Dan sekarang, dunia memang lagi kacau. Perubahan iklim makin aneh, distribusi global tersendat, konflik antar negara bikin perdagangan pangan terganggu, dan pertumbuhan penduduk terus nambah. Artinya apa? Ketergantungan pada mereka yang bisa mengendalikan suplai pangan akan makin besar. Bayangin kayak lo punya ponsel tercanggih, tapi toko makanan tutup seminggu. Lo punya gaji tinggi, tapi stok beras kosong. Lo punya teknologi mutakhir,
tapi lahan produksi gagal panen. Di titik itu, kekuatan justru pindah ke mereka yang punya kemampuan menjaga rantai pangan tetap jalan. Dan prinsip ini nggak cuma berlaku di desa, ini berlaku pada level global dan urban sekalipun. Dengan memahami prinsip dasar ini, lo bakal lihat kenapa profesi petani bukan sekedar pekerjaan, tapi posisi strategis dalam struktur sosial yang baru. Makanya, sebelum kita bahas data dan fenomena yang bikin 2026 jadi tahun penuh kejutan, lo harus paham pola ini dulu. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang mendadak terdiam. Fakta-fakta yang selama ini ada di depan mata, tapi nggak pernah kita baca secara serius. Dan setelah lo lihat ini, lo bakal ngerti kenapa 2026 bukan sekedar tahun biasa, tapi tahun yang bisa jadi titik balik status sosial para petani. Pertama, fakta yang jarang orang sadari. Lebih dari 45% negara di dunia saat ini berada di titik rawan krisis pangan. Penyebabnya macam-macam, cuaca ekstrem, gagal panen, perang, embargo ekspor, sampai kenaikan biaya logistik. Dan yang lebih gila lagi, beberapa negara besar udah mulai mengunci stok pangan mereka sendiri. Artinya ekspor dibatasi untuk menjaga kebutuhan dalam negeri. Ini bikin rantai pasok global makin kacau. Kedua, analogi sederhananya kayak gini. Bayangin dunia itu sebuah gedung tinggi yang megah. Selama ini kita sibuk ngurus lantai 20 ke atas. Startup, teknologi, hiburan, gaya hidup. Tapi kita lupa bahwa fondasi gedung itu ada di lantai dasar, pangan. Dan sekarang fondasi itu lagi retak. Kalau fondasinya goyah, nggak peduli semewah apa lantai atasnya, semuanya bakal runtuh. Dan siapa yang ngejaga fondasi itu tetap berdiri? Petani. Ketiga, permintaan pangan global terus naik setiap tahun, tapi jumlah petani muda malah turun drastis. Ironi yang semakin memperkuat, ketika suplai tenaga penghasil pangan menurun, nilai profesinya otomatis naik. Dan ini bukan teori ekonomi rumit, ini hukum permintaan dan penawaran paling dasar. Dan fakta keempat yang paling bikin kaget, beberapa negara maju mulai menyediakan insentif besar buat profesi petani, bahkan sampai miliaran rupiah per orang. Kenapa? Karena mereka tahu, tanpa petani, negara itu bisa lumpuh. Ketika lu gabungin semua pola ini, gambarnya makin jelas. Dunia lagi masuk masa di mana profesi yang dulu dianggap kelas bawah berubah jadi aset paling krusial. Sekarang kita masuk ke inti edukasi. Apa sebenarnya yang bikin profesi petani tiba-tiba jadi rebutan menuju 2026? Ada 4 alasan besar yang perlu lu pahami dengan perspektif yang lebih matang. Perspektif mahasiswa yang gak cuma nerima informasi, tapi menghubungkan pola. Pertama, lonjakan kebutuhan pangan jauh lebih cepat daripada kemampuan produksi. Jumlah penduduk naik, pola konsumsi berubah, dan wilayah produksi malah berkurang karena alih fungsi lahan. Artinya apa? Negara butuh semakin banyak orang yang bisa menghasilkan pangan, tapi jumlah petani aktif terus menurun. Ketidakseimbangan ini bikin profesi petani naik nilainya secara otomatis. Kedua, negara mulai berlomba-lomba melakukan proteksi pangan, mulai dari larangan ekspor beras, subsidi khusus, sampai program rehabilitasi lahan. Semua ini bikin peran petani bukan lagi sekedar pekerja, tapi mitra strategis negara. Ketika negara aja mulai cari dan amankan posisi mereka, itu tanda jelas profesi ini lagi naik kelas. Ketiga, teknologi pertanian makin canggih dan profitable. Dulu bertani identik dengan cangkul. Sekarang apa? Drone, sensor tanah, irigasi digital, bibit super, AI prediksi cuaca. Ini bikin penghasilan petani potensial jauh lebih besar dan lebih stabil. Makanya anak muda di beberapa negara mulai balik ke sektor ini, karena returnnya mulai masuk akal. Keempat, pangan sekarang jadi komoditas geopolitik. Sama pentingnya kayak minyak tahun 1970-an. Negara mana yang bisa produksi, dia yang punya posisi tawar. Dan di level individu, orang yang bisa hasilkan pangan dapat kekuasaan yang sama, stabilitas, pengaruh, dan pendapatan yang makin dilirik. Kalau lo rangkum semuanya, jelas banget kenapa profesi petani nggak lagi berdiri di barisan bawah. 2026 adalah momentum pergeseran status sosial dan ekonomi mereka. Di titik ini, mungkin lo mulai ngeh bahwa perubahan ini bukan soal petani doang, tapi soal cara kita melihat masa depan. Insight paling penting yang harus lo tangkep adalah, setiap perubahan besar dalam sejarah selalu dimulai dari hal-hal yang terlihat sederhana. Dan justru karena sederhana,
Kita sering gagal ngeh kalau itu sedang berubah jadi kekuatan baru. Profesi petani selama ini dianggap rendah bukan karena nggak penting, tapi karena kita hidup dalam masa yang relatif stabil. Pangan melimpah, harga normal, distribusi lancar. Kita jadi lupa bahwa stabilitas itu bukan hadiah, tapi hasil kerja keras orang-orang yang menjaga rantai produksi pangan tetap hidup. Ketika stabilitas itu mulai retak, kita baru sadar, oh ternyata mereka yang kita remehkan justru fondasi dari segalanya. Insight kedua, krisis itu bukan hanya ancaman, tapi momen revaluasi. Ketika dunia terguncang, nilai-nilai sosial berubah. Yang sebelumnya biasa aja bisa naik gila-gilaan. Profesi petani itu contoh paling nyata. Dunia berubah bukan karena tiba-tiba bertani jadi tren, tapi karena sistem global memaksa kita kembali ke logika paling dasar. Makan adalah kebutuhan paling primal manusia, dan siapa yang menguasai primal need, dialah yang punya suara. Insight ketiga, ini bukan cuma bicara soal profesi, tapi soal peluang generasi. Generasi kita sering ngerasa mentok, susah naik kelas, susah kaya, persaingan gila-gilaan. Tapi justru di tengah krisis inilah peluang besar muncul dari sektor yang nggak banyak dilirik. Kalau kita bisa lihat pola di balik kekacauan, kita bisa nangkap kesempatan yang orang lain anggap nggak seksi. Dan insight terakhir, masa depan bukan tentang ikut arus tren, tapi baca arah fondasi bergerak. Kalau fondasinya geser, semua tren di atasnya ikutan geser. Dan sekarang, fondasinya jelas. Pangan. Jadi setelah semua pola, data, dan insight tadi lo cerna, pertanyaannya sekarang simpel tapi penting. Siapa yang bakal siap ketika 2026 datang? Dunia lagi bergeser ke arah yang gak banyak orang siap lihat. Bukan ke arah glamornya teknologi doang, bukan cuma ke dunia digital, tapi kembali ke fondasi paling dasar, pangan. Dan di titik ini, profesi petani bukan lagi opsi terakhir, tapi justru pemain inti dari stabilitas ekonomi dan sosial. Kalau lo perhatiin, perubahan besar itu jarang banget datang dengan suara keras. Dia muncul pelan-pelan kayak bisikan yang cuma didengar orang-orang yang mau memperhatikan. Dan apa yang terjadi ke petani hari ini, itu bisikan itu. Dunia ngasih clue, tapi kalau lo nggak peka, lo bakal kelewatan peluangnya. Jadi, apa yang harus lo ambil dari semua ini? Bukan sekedar, oh petani bakal jadi penting, tapi lebih ke, lo harus mulai belajar baca pola besar, bukan hanya ikut arus tren. Karena yang ngerti pola bakal punya posisi. Yang enggak, ya cuma jadi penonton sejarah. Kalau lo merasa pembahasan ini buka perspektif baru, bikin lo mikir ulang soal masa depan, atau bahkan ngasih sedikit kesadaran tentang betapa pentingnya sektor yang selama ini kita remehin, bantu gue sebarin insight ini. Like, komen, dan subscribe, biar makin banyak orang yang melek arah perubahan besar ini.